Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1115 benar-benar menjadi chapter yang sangat gila. Ya, bagaimana tidak, akhirnya setelah sekian lama, puzzle misteri terbesar dalam cerita One Piece perlahan-lahan mulai diungkap oleh Oda Sensei. Jelas sosok Joy Boy yang telah dikonfirmasi terlibat langsung dalam pertempuran besar yang terjadi di masa lalu pun seolah membuktikan bahwa Joy Boy memanglah sosok yang berpengaruh besar terhadap dunia One Piece saat ini. Dan secara tidak langsung, apa yang terjadi di dunia One Piece saat ini semakin menggambarkan betapa relate-nya dunia One Piece dengan keadaan-keadaan yang terjadi di dunia nyata. Selain itu, meskipun fakta Dr. Vegapunk tidak mengetahui pasti apa yang menjadi penyebab terjadinya pertempuran besar di masa lalu antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu, namun Dr. Vegapunk menegaskan kemungkinan besar pertempuran besar tersebut terjadi karena dua ideologi yang berbeda. Tetapi Dr. Vegapunk tidak bisa menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Akan tetapi chapter 1115 yang ditutup dengan memperlihatkan Im Sama dan kupu-kupu yang sedang terbang mungkin bisa menjadi sebuah petunjuk untuk mengungkap kekacauan yang terjadi selama ini di dunia One Piece. Nah, di segmen analisa chapter kali ini kita akan mencoba mengungkap sebenarnya apa ideologi yang dimiliki oleh mereka dan siapa yang harus bertanggung jawab atas perubahan dunia One Piece saat ini yang dikatakan telah berubah drastis akibat penggunaan senjata kuno di masa lalu. Oke, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. Tentunya, bagi nakama semua yang sudah melihat manga One Piece chapter 1115 akan bertanya-tanya, sebenarnya perbedaan ideologi seperti apa yang mampu menciptakan sebuah pertempuran besar di masa lalu, di mana efek pertempuran antara kerajaan kuno melawan 20 aliansi kerajaan yang bersatu sampai membuat dampak yang sangat gila bagi dunia One Piece. Ya, dampak tersebut adalah naiknya permukaan air laut setinggi 200 meter yang menenggelamkan benua-benua besar yang ada di dunia One Piece ketika itu. Di mana hal ini juga merupakan sebuah bencana ekologis terbesar yang terjadi dalam sejarah. Selain itu, menurut Dr. Vegapunk bahwa faktanya pulau-pulau yang ada di dunia One Piece saat ini hanyalah daratan tertinggi dari benua besar yang ada di masa lalu. Jelas sampai di sini, apa kalian semua bisa membayangkan betapa banyaknya korban jiwa dalam pertempuran besar di masa lalu? Dan hal inilah yang dipertanyakan oleh Miss Golden Week. Namun dari hipotesa Dr. Vegapunk yang disampaikan di chapter 1115 kali ini, satu hal yang membuat kita semua terkejut adalah saat mengetahui fakta yang sebenarnya bahwa bencana ekologis terbesar ini bukan diakibatkan oleh bencana alam, melainkan sebuah teknologi senjata kuno. Nah, sekarang bayangkan, jika saja kerajaan kuno ataupun 20 aliansi kerajaan yang bersatu ketika itu bisa saling menukar pikiran dan mau saling menyatukan ideologi mereka dalam sebuah perbedaan, mungkin dunia One Piece saat ini akan memiliki teknologi dan ilmu pengetahuan yang lebih maju, dan bahkan pertempuran besar di masa lalu tidak akan pernah ada. Dan inilah yang dalam ilmu pengetahuan disebut dengan butterfly effect. Butterfly effect atau efek kupu-kupu sederhananya adalah sebuah teori yang membahas tentang kekacauan yang terjadi di masa lalu, di mana hal inilah yang akan kita gunakan untuk menganalisa dan mengungkap apa yang sebenarnya menjadi ideologi dari kerajaan kuno dan 20 aliansi kerajaan yang bersatu atau yang sekarang kita kenal sebagai pemerintah dunia. Nah, dalam teori ini, kesalahan kecil pada suatu masa diyakini akan menimbulkan masalah dan konsekuensi besar di masa depan. Selain itu, butterfly effect adalah istilah dalam teori kekacauan, di mana perubahan kecil di suatu tempat tertentu dalam suatu sistem non-linier dapat menyebabkan perubahan besar di tempat lain.
Lalu apabila kita kaitkan dengan isi pesan siaran Dr. Vegapunk yang telah dijabarkan sampai sejauh ini, satu hal yang dapat kita simpulkan, Dr. Vegapunk selalu menyinggung tentang ilmu pengetahuan yang seakan-akan dibatasi oleh pemerintah dunia. Sehingga rasanya cukup masuk akal bagaimana jika ideologi tersebut mengarah pada ilmu pengetahuan. Ya, sebuah kemajuan ilmu pengetahuan yang kemungkinan besar ditentang keras oleh 20 aliansi kerajaan yang bersatu, di mana mereka menganggap jika kemajuan ilmu pengetahuan akan berdampak buruk pada dunia di masa depan. Artinya, jika benar senjata kuno Pluton dan senjata kuno Uranus adalah salah satu contoh dari hasil kemajuan teknologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno, rasanya cukup masuk akal kenapa 20 aliansi kerajaan yang bersatu ketika itu menolak keras tentang hal ini. Karena faktanya, seperti yang dijelaskan oleh Dr. Vegapunk, senjata kuno memiliki dampak yang sangat besar pada perubahan dunia saat ini. Ya, meskipun dari penjelasan Dr. Vegapunk kita belum mengetahui pasti siapa yang menggunakan senjata kuno pada pertempuran besar di masa lalu. Namun yang jelas, jika kerajaan kuno yang menggunakan senjata kuno tersebut, maka 20 aliansi kerajaan yang bersatu ketika itu benar-benar memiliki kekuatan yang sangat gila, sehingga mereka bisa memenangkan pertempuran tersebut. Selain itu, hal ini juga seolah menjelaskan bahwa seluruh kejadian yang terjadi di dunia ini memang tak ubahnya seperti miliaran benang yang saling terhubung. Peristiwa sekecil apapun akan mengubah benang cerita, sekaligus memutus benang cerita lainnya. Hal-hal besar yang terjadi di dunia One Piece ataupun di dunia nyata berawal dari hal yang kecil yang kita remehkan, dan inilah butterfly effect yang membingungkan. Orang-orang di Mockton tertawa dan mengejek hipotesa Dr. Vegapunk. Mereka mengatakan bahwa cerita Dr. Vegapunk sudah semakin tinggi, dan mereka juga menganggap bahwa Dr. Vegapunk sudah sangat gila. Namun, disadari atau tidak, hal tersebut adalah pandangan kuno yang masih dianut oleh orang-orang di Mockton. Karena seekor kupu-kupu yang mengepakkan sayapnya di ruangan tempat Im Sama berada, bisa saja kemudian membuat Im Sama segera melakukan The Great Cleansing. Nah, itu tadi merupakan analisa manga One Piece chapter 1115. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.